Gara-gara jamu awet muda, sebuah desa seketika menjadi kacau oleh wabah yang melanda, yang mana para warganya saling memakan satu sama lain hingga tak tersisa. Hingga akhirnya wabah pun mencapai ibu kota dan mengancam dunia. Lantas bagaimanakah semuanya bermula? Beginilah kisahnya. Film dimulai dengan menampilkan sebuah acara hajatan di daerah pedesaan, yang mana seorang perempuan bernama Ningsih ikut membantu menyiapkan minuman. Sesaat berselang pacarnya bernama Rahman kemudian datang dan mengejarnya ke belakang. Ia berusaha membujuk Ningsih agar bersabar karena ia belum bisa melamar. Rahman lantas lebih dulu pamit karena harus bertugas sebagai anggota kepolisian. Namun setelah Rahman pergi, sebuah mobil tiba-tiba datang dan menerobos kerumunan. Puluhan orang pun menjadi korban sehingga Pak Lurah marah besar. Si sopir lantas diperintah keluar untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah ia lakukan. Namun tiba-tiba Pak Lurah seketika diterkam dan dimakan secara kanibal. 5 jam sebelumnya di pabrik jamu, 2 kotak sampel ramuan baru telah dibungkus untuk dikirimkan. Salah satunya menuju rumah pemilik perusahaan yang tak jauh dari acara hajatan. Ia bernama Dimin yang baru menikah dengan istri mudanya bernama Karina. Tanpa pikir panjang, Dimin kemudian meminum sampel jamu yang baru tiba. Sementara itu di jalan, keluarga putri bungsu Dimin tengah bersiap menuju ke sana. Ia bernama Kenes bersama sang suami bernama Rudi beserta anak mereka. Setibanya Karina lantas menyambut mereka, namun Kenes tampak tidak suka. Sebab Karina yang dulu adalah sahabat dekatnya kini malah menikah dengan ayahnya. Di kamarnya, anak sulung Dimin bernama Bambang lantas dikejutkan oleh sang keponakan. Rehan tampak sangat senang bertemu omnya yang punya banyak mainan. Di tengah berbagai konflik keluarga, hanya mereka berdualah yang akur tanpa dendam. Tak berselang lama, Dimin yang telah meminum jamu seketika terkaget melihat wajahnya di kaca. Kerutan dan ubannya sepenuhnya menghilang seolah kembali muda. Perubahan instan tersebut membuat Karina juga terkejut sekaligus bahagia. Namun tanpa mereka sadari, sebuah luka mulai menyebar di punggung suaminya. Di ruang keluarga, Rudi memutar video iklan dari perusahaan jamu milik keluarga yang ia kelola, yang mana pabrik tersebut hendak dijual sebagaimana keinginan sang mertua. Bambang yang datang kemudian dinasihati agar bekerja karena sudah dewasa. Namun ia meminta mereka bersantai karena ketika pabrik terjual maka ketiganya akan kebagian harta. Rudi dan Kenes pun juga berharap agar sang ayah segera menandatangani kontraknya. Ketika Dimin datang, semua orang seolah tak percaya melihat wajahnya yang tampak sangat berbeda. Ia kemudian mengumumkan bahwa keputusannya sudah final untuk tidak jadi menjual pabriknya. Sebab ramuan terbaru dari jamu awet muda akan pasti membuat perusahaan maju dan kaya. Keputusan tersebut tentu membuat semua orang kecewa. Kenes berkata bahwa ia butuh uang karena akan segera bercerai dengan suaminya. Rudi rupanya pernah ketahuan selingkuh dan sudah sepakat untuk berpisah secara sukarela. Amarah Kenes lantas juga menyasar Karina yang dulu adalah sahabat baiknya. Sayangnya persahabatan mereka seketika rusak setelah Karina dan bapaknya ketahuan tidur bersama. Namun apapun yang Kenes katakan tak mampu membuat Dimin berubah pikiran. Ia malah balik memarahi Kenes dan suaminya yang dari dulu cuma tahu meminta uang. Sesaat berselang, Dimin yang merasa pusing lantas tiba-tiba memuntahkan darah hitam. Ia kemudian jatuh pingsan sehingga semua orang menjadi panik dan ketakutan. Selagi Rudi menghubungi ambulans, Dimin seketika kembali bangkit dan menggigit pembantunya. Bambang yang berusaha menghentikan kemudian juga diserang secara membabi buta, yang mana anak panah dari busurnya lantas menancap ke kepala sang ayah secara tak sengaja. Dimin pun langsung jatuh terkulai tanpa nyawa. Setelah menenangkan diri, Rudi memerintah si sopir untuk menjemput polisi ke sana. Si sopir yang telah kecipratan darah kemudian segera berangkat tanpa banyak tanya. Sedangkan Bambang yang merasa bersalah lantas hanya bisa menangis di dalam mobil bersama adiknya. Keduanya masih tidak paham apa yang telah terjadi terhadap ayah mereka. Di dalam rumah, seorang pembantu yang telah digigit oleh Dimin masih tak sadar. Sesaat berselang ia kemudian tiba-tiba bangkit dan mulai menyerang. Seorang pembantu lain yang mencoba menghentikan pun akhirnya menjadi korban. Menyadari adanya kekacauan, Kenes mencoba memeriksa keluar. Namun ternyata para pembantunya sudah menjadi zombie dan mengejar sang majikan. Untungnya Bambang seketika memundurkan mobilnya sehingga Kenes terselamatkan. Di saat yang sama, Karina bersama yang lainnya berusaha menyelamatkan diri dari kejaran.
sehingga Kenes dan Bambang tak dapat menemukan mereka yang sudah kabur keluar. Keduanya yang lagi-lagi hendak diserang kemudian secepatnya berlari kembali menuju kendaraan, yang mana seorang zombie yang telah dilindas ternyata masih hidup dengan separuh badan. Keduanya lantas segera mengegas mobil meninggalkan kekacauan. Di jalan, leher si sopir mulai digerogoti luka busuk penuh lubang. Tubuhnya kemudian tak bisa dikendalikan sehingga ia menabrak kerumunan orang. Pak Lurah yang menyangkanya mabuk pun langsung diterkam dan dimakan. Si sopir lantas juga menyerang para warga yang ketakutan. Setelah berlari cukup jauh, Rudy dan yang lain akhirnya berhenti karena kelelahan. Namun si zombie rupanya masih terus mengejar dari belakang. Mereka yang bersembunyi di balik pickup akhirnya membuat si zombie merasa kehilangan buruan. Sayangnya ponsel Rudy tiba-tiba berdering sehingga si zombie seketika menyerang. Untungnya Karina segera mengambil garu dan mencangkulkannya ke pundak lawan. Sesaat kemudian turunnya hujan lantas membuat si zombie terdiam. Di tengah jalan, Kenes akhirnya berhasil menghubungi suaminya. Rudy pun meminta agar dijemput di rumah Pak Lurah yang sudah dekat dengan posisi mereka. Dari pagar halaman belakang, mereka kemudian melihat keadaan yang sudah menggila. Si pembantu yang hendak ikut masuk lantas tiba-tiba diserang secara tak terduga. Untungnya Rudy berhasil menutup pintu pagar tepat pada waktunya. Setibanya di depan rumah Pak Lurah, Bambang seketika terhenti melihat para warga saling memakan. Kenes kemudian menelepon suaminya agar segera membawa Rehan. Namun Rudy yang takut membuat Kenes kesal sehingga ia lantas membunyikan klakson dengan kencang. Para zombie pun menjadi tertarik dan mengepung kendaraan. Akhirnya mereka terpaksa harus pergi menghindari kejaran. Dari jendela, Rudy yang melihat mobil mertuanya kemudian segera menuju ke sana. Namun ternyata mesin mobilnya sudah rusak dan tak bisa menyala. Seorang zombie yang baru bangkit lantas tiba-tiba mengejar mereka. Untungnya terdapat sebuah rumah tak jauh dari sana. Rudy yang mencoba melawan pun berhasil menang meski darah memenuhi mukanya. Dalam kepanikan, Bambang dan Kenes berdebat soal apa yang harus dilakukan. Mereka yang tak fokus kemudian hampir menabrak truk lalu terpental keluar jalan. Mobil pun berguling berkali-kali di area persawahan. Si sopir lantas segera mengerem truknya untuk memeriksa keadaan. Untungnya Bambang dan Kenes hanya terluka ringan tanpa cedera fatal. Namun sesaat berselang puluhan zombie tiba-tiba berdatangan. Para penumpang yang terkunci di bak truk kemudian dikepung tanpa ada jalan keluar. Akhirnya mereka pun menjadi santapan, begitu pula dengan si sopir yang hendak menyelamatkan. Bambang dan Kenes lantas berlari ke kantor polisi yang terlihat di kejauhan. Sementara itu, Rudy yang menyadari umurnya tak lagi lama kemudian mengajak anaknya bicara. Ia meminta agar Rehan berjanji untuk selalu menjaga sang ibunda. Tak berselang lama Rudy lantas tiba-tiba berubah dan mengganas seketika. Dengan panik Karina segera berusaha melindungi Rehan dari ayahnya. Keduanya bersembunyi ke ruang dapur namun Rudy terus mendorong pintu sekuat tenaga. Hingga akhirnya Karina terdorong jatuh dan tubuh Rudy pun tertusuk besi pompa. Di kantor polisi, kedatangan Bambang dan Kenes membuat para petugas keheranan. Keduanya melapor bahwa di luar terdapat kerusuhan. Para polisi lantas segera bersiap untuk melakukan pengamanan. Selagi Karina menenangkan Rehan, si pemilik rumah yang ternyata adalah Ningsih kemudian datang. Karina pun segera menjelaskan sembari menunjukkan Rudy yang tubuhnya masih tertahan. Sedangkan para polisi yang baru tiba di dekat para zombie lantas langsung diserang. Tembakan sang komandan tak mampu melumpuhkan mereka yang kelaparan. Dengan berurai air mata, Ningsih mengabari pacarnya bahwa Pak Lurah baru saja meninggal. Namun Rahman seketika menutup telepon karena komandannya tiba-tiba datang meminta pertolongan. Pintu polsek lantas segera mereka tahan dari para zombie yang menyerang. Sang komandan yang sekarat kemudian jatuh pingsan lalu bangkit secara tak normal. Dengan sigap Bambang lantas menembaknya dengan menggunakan pistol Rahman. Namun rupanya ia belum juga mati dan terus mencoba menerkam. Akhirnya dengan berbagai barang mereka pun mendorongnya masuk ke dalam sel tahanan. Dalam kesempatan tersebut, Bambang meminta Rahman untuk menghubungi atasannya, yakni agar mereka mengirim bantuan dengan alasan kerusuhan antar warga. Sedangkan Kenes yang tak bisa menghubungi anaknya hanya bisa berurai air mata. Bambang pun berusaha menenangkan karena Rehan pasti baik-baik saja. Untungnya tak berselang lama, ponsel Kenes berdering yang ternyata panggilan dari Karina. Kenes lantas berjanji kepada Rehan bahwa ia pasti akan segera menjemputnya. Karina kemudian juga mengabarkan bahwa Rudy sudah bukan lagi manusia.
Semakin lama, semakin banyak zombie berdatangan mengepung kantor kepolisian, sehingga pintu yang hampir jebol harus kembali ditahan dengan berbagai barang. Rahman kemudian menerima laporan bahwa pasukan bantuan tengah diserang. Mobil mereka rupanya telah terhenti di antara para zombie kelaparan. Pemandangan tersebut membuat mereka sadar bahwa kini sudah tidak ada lagi jalan keluar. Dengan putus asa, Kenneth mengabarkan Karina bahwa bala bantuan telah gagal mengevakuasinya, sehingga kini mereka sama-sama terperangkap tanpa bisa kemana-mana. Situasi tersebut pun membuat hati keduanya terbuka untuk saling memaafkan sebagai sahabat lama. Menjelang petang, Rahman keheranan melihat para zombie berlarian ke masjid setelah mendengar azan. Ia kemudian membakar satu petasan yang ternyata berhasil menjadi pengalih perhatian. Itu artinya mereka punya kesempatan untuk kabur dengan mengendarai motor yang tertinggal. Setelah memakai pelindung, mereka juga menyiapkan senjata. Rahman kemudian menghubungi Ningsih bahwa ia akan segera menjemputnya. Sesaat berselang mereka lantas membakar mercon dan mengarahkannya ke kejauhan. Hal tersebut berhasil membuat para zombie pergi mengosongkan halaman. Namun baru saja berangkat, seorang zombie tiba-tiba mendekat sehingga mereka terpaksa menyerang. Suara tembakan yang nyaring lantas menjadikan mereka pusat perhatian. Semua zombie pun berlarian ke arah ketiganya yang kewalahan di tengah kerumunan. Di rumah Ningsih, Rudy yang tak bisa diam akhirnya berhasil membebaskan tubuhnya. Ia kemudian kembali menghantam pintu sehingga menciptakan suara. Para zombie di luar lantas berusaha masuk untuk ikut memangsa. Untungnya tak berselang lama, terdengar guntur menggelegar bersama turunnya hujan. Semua zombie seketika menjadi jinak dan tak lagi menyerang, sehingga untuk sementara waktu mereka bisa bebas bergerak dengan aman. Menyadari adanya kesempatan, Ningsih segera menghidupkan motornya untuk pergi dari sana. Rudy yang berhasil mendobrak pintu lantas mereka tinggalkan begitu saja. Sayangnya hujan kemudian berhenti sehingga para zombie kembali menerkam. Kenneth yang terpisah pun berlari ke arah truk dan berlindung ke dalam, sedangkan Rahman dan Bambang terpaksa kembali ke kantor melewati pintu belakang. Di persimpangan, Ningsih bersama Karina dan Reyhan akhirnya tiba. Namun mereka tak mungkin melanjutkan perjalanan ke kantor polisi karena terlalu berbahaya, yang mana para zombie di sekitar truk lantas tersadar akan keberadaan mereka. Untungnya Kenneth segera melepas mercon ke langit terbuka. Dengan penuh rindu, Kenneth kemudian bergegas untuk memeluk anaknya tercinta. Sayangnya seorang zombie lagi-lagi muncul dan langsung berlari ke arah mereka. Ningsih yang terdesak lantas menusuk kepala si zombie dengan keris pusaka. Akhirnya mereka pun berlindung ke dalam truk dengan tergesa. Sembari menangis, Ningsih menghubungi Rahman bahwa ia akan menjemputnya dengan kendaraan. Karina kemudian menghidupkan mesin truk dan menabrak para zombie sepanjang jalan. Namun remnya ternyata blong sehingga truk pun menerobos dinding kantor kepolisian. Ketika tersadar, Ningsih yang ketakutan langsung disambut oleh kekasihnya. Sayangnya Kenneth kemudian mendapati Bambang yang kakinya terjebak tanpa bisa kemana-mana. Semua orang lantas berusaha membebaskannya namun tak bisa. Di saat yang sama Ningsih tiba-tiba berteriak sehingga Rahman terpaksa meninggalkan mereka. Para zombie yang terus merangsek masuk pun langsung ia tembaki dengan membabi buta. Di waktu yang tersisa, Bambang memerintah Karina dan adiknya pergi karena ia tak mungkin bisa dibebaskan. Ia berkata bahwa sekarang adalah kesempatannya untuk berkorban. Sementara itu, Rahman masih terus menembaki para zombie yang berdatangan. Namun Ningsih yang terus mundur tiba-tiba diserang dari dalam sel tahanan. Rahman pun segera melumpuhkan sang komandan hingga roboh ke lantai. Sayangnya lengan Ningsih telah terluka dan pelurunya sudah tiada. Para zombie lantas menerkam keduanya begitu saja. Di ruang depan, Bambang dan yang lainnya masih bertahan dengan peluru yang tersisa. Rudy yang sudah berubah kemudian berhasil masuk lalu menyerang istrinya. Reyhan yang mencoba menolong sang ibunda lantas juga hendak dimangsa oleh ayahnya. Untungnya Bambang dan Kenneth dengan sigap memegangi Rudy sekuat tenaga, hingga akhirnya Karina pun seketika menembaknya tepat di kepala. Semakin lama, para zombie makin mengganas dan menggila. Dalam sekarat Rahman lantas melamar Ningsih di penghujung nyawa mereka. Setelah menyulut sumbu petasan, Bambang sekali lagi menegaskan agar Reyhan dibawa pergi dari sana. Kenneth dan Karina yang tak punya pilihan kemudian hanya bisa patuh dengan berurai air mata. Sesaat berselang tetesan dari tangki truk pun dibakar sehingga terjadilah ledakan luar biasa.
Dengan tertatih, ketiganya mencapai motor dan siap untuk kabur dari sana. Namun rupanya lengan Kenes telah terinfeksi akibat gigitan suaminya. Sembari menangis, Kenes lantas berpamitan kepada Reyhan agar ia tetap bersama Karina. Sehingga mereka pun terpaksa harus berpisah demi kebaikan bersama. Di tengah sawah, Kenes kemudian bunuh diri sebelum berubah sepenuhnya. Sementara itu di Jakarta, satu botol jamu awet muda baru saja diminum oleh seorang perempuan tua. Tak berselang lama, suaminya pun terkejut melihat perubahannya yang seketika menjadi kembali muda.